Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya para skripsiper? Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, biar nanti video-video terbaru dari saya Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, Anda sering mengalami nggak ketika saudara sudah banyak menulis, kemudian diajukan ke dosen pembimbing, dan di situ banyak sekali coretan-coretannya, atau bahkan ke dosen penguji ya, banyak sekali coretan-coretannya yang membuat mungkin sebagian besar mahasiswa itu agak sedikit jengkel mungkin ya, atau kecewa dengan hasil yang mereka tulis. Jadi mahasiswa perlu mengetahui bahwa coretan-coretan yang dilakukan oleh baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji itu demi kebaikan dari atau kualitas dari hasil tulisan saudara. Nah, oleh karena itu ada beberapa banyak hal ya yang menyebabkan kenapa tulisan kita atau tulisan saudara itu ketika menulis skripsi itu banyak sekali revisi-revisi yang harus dilakukan, coretan-coretan yang dicoret oleh beberapa sebagian besar dosen pembimbing maupun penguji ya, seperti halnya untuk memperbaiki bahwa menulis itu adalah sesuatu hal yang penting dan merupakan sesuatu seperti sesuatu kewajiban ya bagi mahasiswa yang sedang menjalani tugas akhir. Namun pada video kali ini saya mencoba untuk menjabarkan secara singkat ya penyebab kenapa kita itu melakukan banyak revisi ya. Nah, penyebab yang pertama adalah biasanya pada bagian pendahuluan itu belum cukup menggambarkan permasalahan yang akan diangkat atau yang akan diselesaikan. Nah, sebenarnya pada bab 1 khususnya untuk pendahuluan itu kita lebih banyak menceritakan tentang permasalahan yang akan kita teliti. Jadi kita bercerita tentang permasalahan-permasalahan, kemudian itu nanti disesuaikan dengan tujuan dari apa yang kita inginkan, yang kita akan capai. Jadi dari permasalahan yang ada, apa yang ingin kita selesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah antara tujuan penelitian itu tidak sinkron dengan permasalahan yang ada ya. Jadi tujuannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah, biasanya di dalam penulisan skripsi itu permasalahan itu kan selalu berisi tentang kalimat tanya ya. Nah, ketika kita menulis proposal, maka jawaban dari permasalahan itu ada di tujuannya ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika kita membuat proposal itu merupakan sesuatu hal yang belum final ya. Nanti kita akan memfinalisasi proposal kita tersebut ketika kita sudah melakukan skripsi. Jadi bisa saja berubah mulai dari bab 1 hingga bab 5 ataupun bab 6 ya, tergantung dari universitasnya atau jurusannya. Gitu. Jadi yang perlu saudara perhatikan adalah tujuan penelitian itu harus sinkron dengan permasalahan. Nah, caranya bagaimana? Karena permasalahan itu adalah semuanya kalimat tanya, maka jawabannya adalah ada di tujuan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mungkin dari sebagian besar referensi itu kurang tepat, atau bahkan ada beberapa universitas itu yang menginginkan atau yang menyarankan bahwa referensi yang boleh dipakai itu adalah misalnya yang 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, itu kalau saya tidak terlalu begitu mempermasalahkan yang itu. Yang penting adalah sesuai dulu. Nah, jadi banyak dosen-dosen pembimbing maupun penguji itu juga detail memeriksa referensi-referensi yang ada. Jadi sudah benar nggak referensinya, atau sudah tepat nggak referensinya, tahunnya yang diminta sudah benar apa nggak, seperti itu. Jadi perhatikan betul-betul juga di dalam pemilihan referensi. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian itu yang dijabarkan itu belum rinci, sehingga membuat baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji itu agak membingungkan ya, bisa bingung gitu, bisa tidak paham, atau dosen pembimbing itu sudah paham sehingga untuk memudahkan saudara itu bisa saja metode penelitiannya itu dirubah untuk
mempercepat misalnya proses penelitian saudara, atau untuk membuat saudara itu lebih paham lagi tentang apa yang akan saudara kerjakan atau yang ingin saudara lakukan. Kemudian yang kelima itu adalah penjelasan hasil dan pembahasan ya, itu belum menjawab tujuan dari penelitian. Jadi ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Jadi ketika kita menjelaskan hasil penelitian kita, kemudian dibahas, itu sebisa mungkin harus bisa menjawab tujuan dari penelitian kita ataupun menjawab rumusan masalah kita yang nanti akan kita tarik ke kesimpulan. Nah itu. Kemudian yang keenam yang seringkali fatal ya, kebanyakan sebagian besar mahasiswa itu adalah kesalahan penulisan atau typo. Nah itu banyak sekali, bahkan lagi ada yang tidak sesuai dengan format yang sudah ada di buku panduan. Nah itu seringkali mahasiswa lalai di hal tersebut ya, kebanyakan seperti itu. Jadi pengalaman saya juga banyak, saya menemukan mahasiswa-mahasiswa saya yang bahkan untuk menulis yang rapi itu saja itu sudah agak saya nggak tahu apakah kesusahan atau bagaimana, atau mereka tidak paham gitu loh. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang mendasar gitu untuk membuat tulisan kita menjadi rapi, atau bahkan untuk membuat tulisan kita itu tidak banyak kesalahan ketik atau typo gitu ya. Padahal di banyak website-website yang menyediakan fasilitas untuk mengoreksi typo-typo kita itu. Nah, oke. Itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat oleh mahasiswa, sebagian besar mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsinya, dan mudah-mudahan skripsinya lancar dan ujiannya juga lancar, dan pada akhirnya bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.